يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأوطان يا نبينا الهادي العدناني يا سر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. Ridhaan puji kehadirat Allah Maha Raja yang kekal dan abadi, yang telah membangun istana-istana megah dan mewah yang kekal dan abadi untuk hamba-hambanya yang beriman. Telah dibangun dengan semewah-mewah dan semegah-megahnya, telah menjadi semakin indah dan semakin mewah dengan amal-amal ibadah hamba-hambanya. Dan Allah menyiapkan anugerah yang melebihi segenap anugerah
keridhaannya yang abadi untuk hamba-hambanya yang beriman. Demikian sepanjang waktu dan zaman, sepanjang turunnya Adam alaihi salatu wassalam hingga Nabi terakhir membawa rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Kebangkitan sang Nabi 14 abad yang silam membawa terbitnya matahari Al-Quran dan risalah, menuntun kepada kemuliaan, menyampaikan tarbiyah nabawiyah seagung-agung pembinaan, membuat jiwa yang kotor dengan seluruh sifat yang hina menjadi jiwa yang suci dengan sifat yang luhur. Jiwa-jiwa yang paling menyukai kehinaan, kejahatan, kelicikan, kekotoran dan segala sifat tercela dituntun oleh cahaya terang benderang yang diciptakan oleh Allah yang digelari Sirajan Munira Sayyidina Muhammad. Terang benderang jiwa mereka dengan seluruh sifat yang luhur, hingga tidak tersisa sifat yang mulia dan suci di alam terkecuali ada pada para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu katakan di dalam syair mulia, ma'ana qamar wa ni'mal qamar, ma'ana Muhammad Habibullah wa ni'mal habib. Kita ini mempunyai bulan purnama yang tiada pernah terbenam, matahari yang selalu bersinar dan tiada pernah terbenam, yaitu tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajak dan menerangi hamba-hambanya dari kegelapan menuju terang benderang, dicipta oleh Allah. Syamsul Risalah, Sirajul Munir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, semakin jiwa itu mendekat kepada tuntunan sang Nabi, akan semakin Allah bimbing ia kepada keluhuran, walaupun belum saat ini barangkali, tapi akan segera muncul padanya keluhuran dan hal itu pasti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, istana termegah dan termewah di surga adalah istana Muhammad. Semoga aku dan kalian diizinkan Allah kelak sering berkunjung ke istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan ahlu Badr, berjumpa dengan muhajirin dan ansor dan semua orang-orang yang saleh dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Amin. Rabbi, sungguh kami telah melihat banyaknya orang-orang yang dimuliakan oleh orang Islam, padahal mereka tidak pernah menyebut nama Allah. Orang yang sholat, orang yang puasa, orangnya zakat, tapi hatinya mencintai dan mengagungkan orang yang tidak pernah sujud pada Allah. Rabbi, benahi jiwa muslimin muslimat dan memuliakan orang-orang yang dicintai Allah, dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Hadis yang telah kita baca tadi, 7 kelompok yang dinaungi Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Tentunya banyak amal-amal mulia selain ini, bukan hanya 7 ini, tapi di sini ada satu khususiyah, dan tentunya ada ayat kemuliaan birrul, tentang hadis kemuliaan birrul walidain. Ada juga hadis tentang kemuliaan jihad, dan juga hadis tentang kemuliaan lain-lainnya. Kan tetapi Rasul menyimpulkan ada 7 kelompok di sini, masih banyak lainnya, tapi Rasul dalam kesempatan ini menyebutkan 7 kelompok. Siapa mereka? Al-Imam Adil yang pertama,
Di dalam riwayat Sahih Bukhari beberapa kali hadis ini teriwayatkan, tapi dari 4 kali teriwayatkan hadis yang sama, namun dengan urutan yang berbeda. Jadi kita tidak mengklasifikasikan mana yang pertama yang paling afdal atau yang terakhir yang paling afdal atau yang tengah yang paling afdal, karena hadis ini berkali-kali teriwayatkan, urutannya ada yang berbeda. Hadirin, yang pertama imam yang adil. Pemimpin yang adil adalah tugas dan beban yang sangat berat. Oleh sebab itu dijanjikan oleh sang Nabi, ia berada di dalam naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Apa maksudnya? Di saat matahari 1 jengkal di atas kepala mereka di padang mahsyar, ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah hingga tidak terkena terang benderang dan teriknya matahari. Mereka dalam kesejukan. Siapa? Di antaranya 7 kelompok ini. Pemimpin-pemimpin yang adil. Kita lihat bagaimana sang Nabi SAW, tentunya panutan yang utama dari semua panutan, Sayyidina Muhammad SAW. Beliau menghakimi dan mengadili, namun pada tempatnya dan jelas. Sebagaimana ketika selesai kejadian perang Uhud, di saat kejadian salah satu peperangan, riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa ghanimah, bukan di perang Uhud. Dan di saat itu ghanimah ini, rampasan perang ini dibagi-bagikan kepada muhajirin dan mu'allaf. Muhajirin, orang yang berangkat dari Makkah, meninggalkan rumahnya dan meninggalkan perdagangannya dan hartanya, berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Maka diberikanlah harta-harta ghanimah itu kepada orang muhajirin dan mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Ansar tidak diberi. Maka ada di antara kaum Ansar yang menyeletuk, kalau bagian jihad kami dipanggil, bagian pembagian ghanimah kami tidak diberi. Rasul mendengar sampai ke telinga Rasul hal itu, maka dipanggil oleh sang Nabi kaum Ansar semua. Ya ma'asyarul Ansar, wahai kaum Ansar, kuberikan harta keduniawian kepada muhajirin dan mu'allaf, dan kuberikan diriku untuk kalian. Mereka pulang dan kalian pulang membawa aku, kata Rasulullah SAW. Amal itu, apakah kalian puas? Maka berteriak kaum Ansar dengan gembira, cukup ridha ya Rasulullah, kami senang. Pulang, kami membawamu ke kampung kami. Tentunya Rasul pulangnya ke Madinatul Munawwarah, tidak ke Makkah atau kemana. Beliau demikian cara beliau menengahi. Tentunya sang Nabi bisa bicara dengan lugas dan tegas, wahai Ansar, kalian bukan orang yang butuh muhajirin dan mu'allaf. Kalian punya tanah, kalian punya harta, kalian punya toko, kalian punya penguasai pasar. Mereka tidak. Antasnya Rasul berkata begitu. Tapi Rasul tidak mau menyakiti mereka, namun tetap tidak memberikan kepada Ansar, tapi menghibur Ansar dengan ucapan, aku memberikan diriku untuk kalian. Demikian imam yang adil pada tempatnya, namun selalu berusaha di dalam tausid dan tawassut, pertengahan, tidak condong ke salah satu, dan juga adil di sini adalah selalu berusaha untuk menenangkan jiwa mereka menerima keadilan itu. Hadirin hadirat, demikian khalifah selanjutnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang adil, dan mereka
sebagaimana diriwayatkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang yang mengadukan. Pengaduannya, wahai Amirul Mukminin, tetanggaku mencuri dari aku minta dia dihukum. Panggil tetangganya. Apa hukumannya? Punya potong tangan. Potong tangannya wahai Amirul Mukminin karena dia mencuri dari hartaku. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada sang pencuri, kenapa kau mencuri? Lapar ya Amirul Mukminin. Merah pada wajah Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berkata, wahai engkau yang dicuri, bukan pencuri, wahai engkau yang dicuri, engkau yang akan kuhukum. Diberi hukuman hitab. Apa itu hitab? Bisa penjara, bisa denda. Kenapa? Tanggap lapar kau tidak tahu. Demikian imam yang adil. Hadirin hadirat, di saat sekarang ini banyak sekali musuh-musuh Islam yang berusaha menghancurkan keimanan muslimin dengan menyebut hukum-hukum Islam yang mereka rasakan tidak adil atau kejam. Di antaranya hukum rajam bagi pezina, di antaranya hukum potong tangan bagi yang mencuri. Tentunya hal ini tidak bisa diputus satu persatu. Syariah Islamiyah tidak bisa diputus satu persatu, tapi justru bagaikan rantai yang saling mengikat. Hukum potong tangan tidak bisa diberlakukan terkecuali sudah ada baitul mal yang menjamin tidak ada orang yang lapar. Buktinya Sayyidina Umar menghukum orang yang mencuri, bukan orang yang mencuri. Ini menunjukkan kalau sudah suatu wilayah mempunyai baitul mal, tidak ada yang kelaparan, semua yang lapar sudah disantuni, semua yang fakir disantuni, masih ada yang mencuri, maka diberilah hukum potong tangan. Betapa kejamnya. Kenapa? Karena supaya ia malu, dan malunya itu membuat orang lain tidak berani mencuri. Demikian dalam Islam, kelihatan hukumnya terlalu kejam. Tapi kalau seandainya hukuman itu ringan, akan banyak yang berbuat. Tapi sebelumnya benahi dulu penyebab-penyebab yang membuat hal itu agar tidak terjadi, terkecuali oleh orang-orang yang betul-betul memiliki sifat yang tercela. Ini contoh yang pertama. Yang kedua mengenai zina. Muncul pertanyaan pada saya di website, di surat dan lain sebagainya. Ada pembicara di televisi katanya hukum orang yang berzina itu tidak akan bisa hapus dosanya terkecuali dengan dirajam atau dicambuk bagi yang belum menikah. Betul itu, tapi di wilayah yang sudah berjalan dengan khilafah Islamiyah tidak ada ikhtilas, tidak ada lagi gambar-gambar porno di jalanan. Tidak ada lagi film yang mengajarkan tarbiyah untuk berbuat zina di televisi. Tidak ada lagi wanita membuka auratnya. Sudah aman seperti itu. Hukum rajam berjalan bagi mereka yang bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa ia betul-betul berzina. Baru dihukum rajam. Kalau ada yang mengaku, oh si fulan berzina, tidak bisa dilakukan hukum rajam terkecuali 4 saksi. 4 saksi yang menyaksikan melihatnya perbuatan zina. Bukannya laki perempuan masuk kamar berdua, keluar pakaiannya terlihat agak acak-acakan. Tidak cukup itu. Tapi harus melihat perbuatan jima dan zina dengan matanya sendiri 4 orang. Ini kan mustahil, kecuali kalau dia memperbuatnya di jalanan atau di depan umum, atau dia sendiri yang memintanya. Dan Rasul SAW sendiri ketika diminta seseorang yang telah berzina minta dihukum rajam, beliau tidak langsung mengatakan, oh kau berzina langsung dihukum. Tidak, beliau berkata, apakah junun? Apakah kau ini gila? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau ini tidur? Tidak ya Rasulullah. 4 kali dia bersumpah baru dijalankan hukum itu. Jadi kalau melihat hukum jangan dipotong-potong. Ya hukum zina itu rajam. Ya kalau ada khilafah Islamiyah, pria dan wanita sudah tidak ada percampuran dan tidak ada lagi gambar porno, film porno dan lain sebagainya, sudah aman.
masih berzina juga, apalagi di depan umum, pantas derajat. Kenapa? Supaya yang lain tidak ikut-ikutan, tidak berbuat itu, terkecuali orang-orang yang benar-benar mempunyai sifat yang keji, dan perbuatan itu membuat dia terhapus dari dosanya. Hadirin, lalu kalau berzina di zaman sekarang apa hukumannya? Hukumannya taubat kepada Allah. Apakah bisa diampuni? Tergantung taubatnya. Apakah 40 tahun amalnya tidak diterima? Ya, kalau 40 tahun dia menunda taubatnya, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengampunan secepat orang itu bertaubat. Semakin cepat orang itu bertaubat, secepat itu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, illa alladziina taabu wa aamanu wa 'amilus shalihat faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Terkecuali mereka-mereka yang beriman, beramal saleh, bertaubat dari dosa-dosanya, Allah ganti dosa-dosanya dengan pahala, bukan dihapus, diganti dengan pahala. Demikian dahsyatnya sambutan kasih sayang ilahi bagi mereka yang mau bertobat. Kita baru dengar malam Ahad yang lalu guru mulia kita menyampaikan kemuliaan Tawwaban Rahimah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertaubat. Belum seandainya di antara kita masih ada yang berat melakukan taubat, lebih cabut berat dari hati kami dari melakukan taubat. Sebagian di antara kita merasa dalam hati, kalau aku taubat nanti besok berbuat lagi, aku belum berani taubat. Taubat sekarang, besok serahkan pada Allah. Kalau besok taubat lagi, besok terjebak dosa lagi, taubat lagi besok. Jangan bosan bertaubat kalau seandainya tidak bosan berbuat dosa. Kita zaman sekarang bosan bertaubat tapi tidak bosan dosa. Mestinya sebaliknya. Kalau tidak, maka biarkan berbarengan. Ada dosa, taubat, dosa, taubat, dosa, taubat. Jangan tinggalkan satu dosa terkecuali diikuti taubat. Lalu bagaimana kalau nanti dosa lagi? Munafik, bukan urusanku masa yang akan datang. Nanti masa yang akan datang pasrahkan pada Allah. Aku mau taubat sekarang dari semua yang dilarang Allah. Bagaimana kalau nanti berbuat lagi? Aku akan taubat lagi. Sebagaimana aku selalu terjebak dalam dosa, aku pun tidak akan bosan untuk bertaubat kepada Allah. Orang seperti ini akan dibimbing oleh Allah. Ia tidak akan wafat terkecuali dalam keadaan orang yang bertaubat. Nanti yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, yang masih muda ibadahnya, mulai dari usia muda sudah banyak ibadah. Siapa mereka? Di antara yang kita. Oleh sebab itu guru mulia kita alhamdulillah 2 kali hadir di majelis kita. Malam Selasa di Monas beliau hadir, malam Minggu tidak ada jadwalnya, diajukan beliau mau hadir lagi. Kenapa? Muda. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat pertama kali risalahku bangkit, pemuda yang membantuku menegakkan risalah dan orang-orang yang tua meninggalkanku dan mendustakanku. Agama ini bangkit dengan kebangkitan pemuda. Kemerdekaan di negara ini didapatkan dengan pemuda. Demikian hadirin hadirat, dan juga kemajuan Islam ini akan muncul dengan kebangkitan pemuda yang ingin membenahi wilayahnya sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum mereka sendiri yang mau merubahnya. Itu sebagian orang mengatakan ya sudah, kalau sudah dia tidak mau merubah dirinya, tidak akan merubah satu kaum. Justru itu janji yang mulia dari Allah. Kalau suatu kaum ada di antara mereka yang ingin merubah dirinya, merubah kaumnya menjadi baik, Allah yang akan merubah kaum itu menjadi baik. Karena Allah berkata, aku Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dirinya. Berarti jika ada yang ingin di antara mereka merubah keadaan kaumnya, Allah yang akan merubahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika salah seorang pemuda keluar terburu-buru setelah wudu masuk ke dalam salat. Salah seorang sahabat berkata, "Lau ra'ahu Rasulullah la habba."
Pemuda seperti ini kalau Rasulullah melihatnya akan mencintainya. Karena Rasulullah SAW saat itu telah wafat. Menunjukkan apa? Remeh saja pemuda ini, hanya wudhu dan terus buru-buru masuk ke dalam salat. Para sahabat jamaah pertama sudah melakukan salat, jamaah kedua datang. Pemuda ini setelah wudhu terburu-buru masuk ke shaf untuk ikut salat berjamaah. Berkatalah salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, "Laura'ahu Rasulullah la. Kalau Rasulullah melihat ini pasti dicintai oleh Rasul. Rasul itu menyukai pemuda. Rasulullah itu mencintai pemuda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala semoga membenahi kita semua, khususnya pemuda di Jakarta ini dan di seluruh wilayah barat dan timur, dengan kebangkitan pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terikat ke masjid. Hatinya cinta masjid walaupun tidak selalu berada di masjid. Masjid tempat yang dia jadikan tempat yang nikmat, tempat yang dia jadikan tempat ketenangan adalah masjid. Hadirin, ini sifat seperti ini sirna di antara muslimin, khususnya pemuda. Kalau sedang dalam gundah, para pemuda kita khususnya tentunya mencari tempat hiburan, kafe barangkali, diskotik barangkali, waliyadzubillah. Tapi kita tentunya coba cari ketenangan itu di masjid. Gundah saya ini mau cari ketenangan, coba masuk ke masjid, kau dapatkan ketenangan yang jauh lebih daripada di pasar-pasar, dari di depan-depan tempat-tempat kafe atau di restoran atau di lainnya. Enak ini makan di pinggir jalan, kita sambil menenangkan diri kita. Wallahi, kesejukan yang ada di masjid akan kau dapatkan lebih daripada itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ini. Jadi yang pertama, imam yang adil, dinaungi oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Dua, pemuda yang tumbuh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam kelompok ini. Ketiga, orang yang hatinya terikat ke masjid, senang dengan masjid, asyik dengan masjid. Sekarang di masa ini orang lewat masjid itu tidak ada bergetar hatinya. Di zaman dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada dua orang mengangkat suara agak keras di Masjid Nabawi. Panggil oleh Sayyidina Umar, riwayat Sahih Bukhari. Sini kalian. Minin antuma, orang mana kalian ini? Orang Taif. Lau kuntuma min ahli hadzal balad la awja'tukuma tarfa'ana aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untung kalian orang dari Taif, dari luar Madinah maksud. Kalau kalian orang sini, kata Umar, akan hukum kalian karena berani mengeraskan suara di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian adabnya Sayyidina Umar bin Khattab ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat suaranya tidak boleh, padahal ayatnya turun untuk sang Nabi, bukan untuk Masjid Nabawi. Ayat turun, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata 'amalukum wa antum la tash'urun. Dalam surat Al-Hujurat itu ayat dilarang mengeraskan suara di hadapan Rasulullah, bukan di masjid. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat pun Sayyidina Umar menjaga itu di Masjid Nabawi. Hadirin, masjid adalah tempat Baitullah, rumah keridhaan Allah, istana keridhaan Allah, yang di pintu-pintunya berdiri para malaikat yang mencatat mereka yang masuk ke dalamnya. Catat, diampuni, didoakan. Ini kalau kita masuk ke istana kan ada penjaganya. Kalau di masjid ada juga malaikat yang menyaksikan mereka yang hadir di masjid, dan mereka berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wahai Allah ampuni dia, wahai Allah sayangi dia sepanjang kalian duduk di masjid. Hadirin, cari ketenangan di masjid, ikat hati kita dengan masjid.
makmurkan masjid, saya kau akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulan tahabba billah, dua orang teman atau orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bisnis, bukan karena teman sekolah, bukan karena tetangga, tapi karena Allah. Maksudnya seperti bagaimana? Seperti kita di sini. Yang satu dari Bekasi, yang satu dari Depok, satu dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ketemu di sini, kenalan di sini. Ini bukan untuk dagang, bukan untuk apa-apa, tapi karena Allah, karena majelis taklim, majelis zikir seperti ini. Saling SMS, kalau tidak saling ketemuan di mana majelis malam Ahad akan datang, malam Senin di mana, malam Kamis. Hal seperti ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berpisah juga terkecuali karena Allah. Maksudnya apa? Ketika naudzubillah misalnya temannya keluar dari billah, pindah agama, maka dia pun berubah pula cintanya kepada temannya, tidak seperti yang dahulu. Kenapa? Karena temannya tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara cinta dan peduli. Kalau peduli untuk semua kafir yang paling jahat pun Rasulullah peduli dan mendoakan hidayah untuk mereka. Tapi bukan cinta, karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kasih sayangnya untuk orang-orang muslimin, sayangnya untuk orang-orang muslimin. Untuk yang di luar Islam, beliau peduli agar apa? Agar masuk ke dalam Islam. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jika seorang anak Yahudi mau berkhidmat kepada Nabi, tapi belum mau masuk Islam, diterima oleh Rasul. Masuk ke rumahnya Rasul, khidmat pada Rasul, bawakan sandalnya, bawakan airnya, sampai suatu hari ia sakit yang membawa kematian. Rasul jenguk. Dia Yahudi, non-Muslim. Ayahnya Yahudi juga. Ketika sakit, Rasul melihat ini anak sudah dekat dengan sakaratul maut. Maka Rasul berkata, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, wahai anak. Pemuda itu tidak berani menyebut la ilaha illallah terkecuali melirik ayahnya dulu. Ayahnya izinkan, tidak, ayahnya Yahudi juga. Maka ayahnya berkata, "Atih Abul Qasim, taati Abul Qasim." Ayahnya tidak mau mengakui Rasulullah SAW. Tapi ayahnya tahu ini orang baik. Nabi Muhammad berkata, "Taati Abul Qasim." Maka anak itu mengucapkan la ilaha illallah. Wafat. Keluar Rasul dari rumahnya, sahabat melihat wajahnya Rasul cerah gembira. "Ya Rasulullah, apa yang membuat kau gembira sedemikian cerahnya wajahmu?" Rasul berkata, "Alhamdulillahilladzi hadana." Alhamdulillah yang telah memberi hidayah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah. Beda dengan kafir harbi. Ada orang-orang non-muslim yang memerangi muslimin. Ini mesti diperangi. Hadirin demikian. Kelompok kafir itu ada dua, ada zimmi, ada harbi. Zimmi adalah kafir yang baik, harbi adalah kafir yang memerangi. Beda hukumnya. Sebagaimana dalam riwayat yang ketiga, ketika salah seorang Yahudi hidup bertetangga dengan Rasul di Madinah, orang Yahudi hidup di Madinah juga, bersama satu kota dengan Rasul. Tapi suatu waktu, ketika seorang wanita muslimah, itu yang pakai hijab, pakai jilbab, seorang Yahudi usir, diikatlah jilbabnya itu dengan salah satu kaki meja. Saat dia jalan, terbuka hijabnya. Dia teriak, wanita muslimah ini. Muslimin berdiri bangkit. Orang Yahudi juga membela. Terjadi perpecahan di situ. Rasulullah SAW segera membelah perpecahan dan menahan daripada perpecahan dan mengusir semua Yahudi dari Madinatul Munawwarah. Kalau damai, diizinkan hidup bersama. Kalau tidak damai, maka lain. Hadirin hadirat, demikian di Palestina, demikian di Poso, demikian di Kashmir dan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah
dua orang yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengenal karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan terindah dengan perkumpulan mulia ini. Masih ada 3 penjelasan lagi dalam kelompoknya. InsyaAllah saya teruskan di malam Selasa yang akan datang. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bangkitlah untuk memperdulikan keadaan muslimin muslimat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sudah lihat tanda-tanda kebangkitan muslimin sudah mulai dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sudah menghancurkan negara adikuasa Uni Soviet, pecah belahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Allah menjadikan negara Amerika Serikat ini jatuh miskin. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala semakin waktu dekat ini, semakin ke sini, semakin berlanjut, semakin Allah mulai mendesak daripada kekuatan-kekuatan kufar, dan semoga Allah segera memberikan kemakmuran pada muslimin muslimat di permukaan bumi. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami telah dengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa kelak setelah aku wafat kan kalian lihat perpecahan, kan kalian lihat gempa bumi, kan kalian lihat musibah, kan kalian lihat banyak yang mengaku sebagai nabi, dan akan kalian lihat banyak terjadi pembunuhan, dan setelah itu akan muncul kemakmuran yang menyeluruh di seluruh penduduk bumi bagi muslimin muslimat. Dan di saat itu sahabat berkata, bagaimana keadaan mereka saat itu muslimin ya Rasulullah? Rasul berkata, indahum sajdatun wahidah khairun lahum minad dunya wa ma fiha. Bagi mereka sujud sekali lebih baik dari dunia dan segala isinya. Menunjukkan muslimin muslimat yang mencintai sujud, yang mencintai ibadah, yang mencintai kemuliaan-kemuliaan yang dibawa oleh Allah, mereka itulah yang akan dilimpahi kemakmuran. Dan jika muslimin sudah bangkit untuk meninggalkan dosa-dosa, menuju taubat, menuju keluhuran, menuju kemuliaan, itu tanda kemakmuran akan segera dibangkitkan oleh Allah untuk muslimin muslimat. Kita lihat sekarang negara superpower ini dihancur leburkan dengan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin dahsyat kehancuran daripada Amerika, kehancuran Inggris, kehancuran Prancis, kehancuran negara musuh-musuh Islam akan kita lihat insyaallah dalam waktu dekat. Dan Allah akan makmurkan negara muslimin muslimat, dibangkitkan pemuda-pemudi muslimin muslimat untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi makmurkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, dan Rabbi ya Rahman ya Rahim telah makmur panggung-panggung orang-orang yang bermaksiat. Puluhan ribu yang hadir, mereka membayar dengan uang puluhan atau ratusan ribu demi memandang wajah orang yang tidak sujud padamu. Maka Rabbi gantikan keadaan muslimin muslimat, makmurkan majlis yang mengagungkan namamu, yang menggemuruhkan namamu, yang memuliakan namamu, yang mencintai nabimu ya Rahman ya Rahim. Gantikan pemuda-pemuda muslimin muslimat dengan pemuda yang mencintai Allah dan Rasul, yang bangga memegang bendera Rasulullah, yang bangga dengan pakaian sunnah Rasulullah, yang bangga dengan sunnah Rasulullah ya Rahman ya Rahim. Makmurkan bumi Jakarta, makmurkan seluruh wilayah muslimin, dan tolong saudara-saudara kami di Palestin, saudara kami di Kashmir, saudara kami di seluruh wilayah barat dan timur yang sedang dalam kesulitan. Pecah belahkan kekuatan musuh-musuh muslimin, hancur leburkan kekuatan mereka ya Rahman ya Rahim. Inilah doa dan munajat ya Dzal Jalali wal Ikram. Benahi keadaan kami, keadaan rumah tangga kami, bangkitkan keinginan kami untuk bertaubat, bangkitkan keinginan kami untuk meninggalkan kemungkaran ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Jalali wal In'am. Wa qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
walihan amut walihan abat insyaallah ta'ala dengan ini hadirin hadirat tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan Jumat malam Sabtu zikir akbar jalalah baca ya Allah sebanyak 500 kali. Kita terus membiasakan gemuruhnya nama Allah Subhanahu wa taala di wilayah-wilayah kita, karena sudah terus nama-nama orang-orang yang dimurkai Allah selalu dilulukan dan digemuruhkan. Kita angkat keagungan nama Allah yang paling berhak dimuliakan dari semua nama, agar bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin ini gemuruh dengan keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir akbar akan diadakan pada malam Sabtu di Masjid Jami'ul Husna, Jalan Bintara 8, Bintara Bekasi Barat. Dan setelah itu pada malam Ahad, malam Minggu, tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ziarah kubra di Mushola Nurul Ikhlas jam 20.00 Jalan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Dan setelah itu berziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Dan kita akan terus berusaha untuk memakmurkan keagungan nama Allah dan Rasul. Amin. Allahumma amin. Demikian hadirin hadirat, dilanjutkan dengan qasidah penutup. Acara masih berlanjut sampai doa penutup. Yang mempunyai waktu untuk duduk, tidak ada kesibukan duduk, karena malaikat masih terus mendoakan kita sampai majelis ini berakhir. Amin.
yang saya sarankan Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah ibunda orang-orang yang mukmin. Semoga Allah menjadikan putri mulia ini oleh Allah bersama Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, dan semoga ditenangkan jiwanya sebagaimana kesucian hati Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Semoga putri salihah yang menjadi kebanggaan ayat bundanya dunia dan akhirat. Kita bacakan Fatihah. Di sini banyak tertulis, tidak bisa saya sebut semuanya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Yang akan menikah diberi kesuksesan oleh Allah. Yang akan melamar pekerjaan akan diberi kesuksesan oleh Allah. Yang dalam perdagangan akan diberi kesuksesan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang wafat dilimpahi pengampunan di alam barzakh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita ucapkan terima kasih tamu-tamu kita, juga Ustaz Sigul Ilham, terima kasih atas kunjungannya, dan juga sampaikan salam kepada Gubernur Jawa Barat yang mendukung penuh kedatangan guru mulia kita di Multaka Ulama, dan juga kita memuliakan semua tamu-tamu ini di sini, kita semua yang hadir, dan juga khususnya dari personil Ras FM yang meliput langsung acara ini, bisa didengar dan disampaikan oleh muslimin muslimat, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, doa penutup oleh Mustafa Al-Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ihdina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.